Usai DPR RI menyetujui revisi UU TNI nomor 34 tahun 2004 menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Selasa 28 Mei 2024, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan publik. Tak hanya soal usia pensiun lebih lama, namun ada sejumlah aturan yang berbeda 180 derajat dibanding ketentuan sebelumnya. Mulai dari TNI yang diizinkan memiliki jabatan publik, hingga kedudukan TNI yang berada langsung di bawah Presiden. Lantas, apa saja poin-poin di dalam draft RUU TNI yang menjadi sorotan? Yang pertama adalah kedudukan TNI. Dalam revisi UU TNI disebutkan TNI akan menjadi alat negara di bawah bidang pertahanan dan keamanan negara yang berkedudukan di bawah Presiden. Adapun dalam sistem tata negara saat ini, TNI ada di bawah Kemenhan. Bahkan sejumlah aturan TNI pun diatur dalam kebijakan yang dibuat oleh Kemenhan, termasuk soal anggaran. Yang kedua yaitu adanya Wakil Panglima TNI. Selama ini, TNI selalu dipimpin oleh seorang panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Namun, jika RUU ini betul akan disahkan oleh DPR, nantinya akan ada jabatan baru yaitu Wakil Panglima TNI yang bertugas mendampingi Panglima TNI. Kemudian, yang menjadi sorotan lainnya adalah TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil. Selama ini, prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil jika sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam draft RUU TNI disebutkan bahwa TNI yang masih aktif bisa menduduki jabatan di 10 lembaga atau kementerian sesuai kebutuhan lembaga tersebut. Tapi, penempatan di 10 lembaga itu harus melalui permintaan lembaga pemerintah non-departemen dan harus tunduk dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Adapun 10 lembaga itu adalah Kantor Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Poin yang terakhir adalah usia pensiun prajurit TNI. Revisi UU TNI pasal 53 yang mengatur soal usia pensiun TNI juga turut mengalami perubahan dalam revisi UU TNI. Bagi para perwira, usia pensiun yang semula 58 tahun akan diperpanjang menjadi 60 tahun. Kemudian, bagi bintara dan tamtama yang sebelumnya bakal pensiun di usia 53 tahun, diusulkan menjadi 58 tahun. Usia pensiun 58 tahun sama dengan instansi kepolisian maupun aparatur sipil negara. Sementara itu, khusus untuk jabatan fungsional, prajurit bisa melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia maksimal 65 tahun. Lalu, untuk perwira tinggi bintang 4, masa keprajuritan bisa diperpanjang maksimal 2 kali lewat keputusan Presiden. Adapun perpanjangan masa dinas perwira tinggi hanya berlaku paling lama 2 tahun dan atau dapat diperpanjang lagi sesuai persetujuan Presiden.